Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba pembaruan terbaru pada KSL Dashboard Generator, yaitu fitur pengaturan KPI dan grafik secara manual langsung melalui web app. Pada versi sebelumnya, sistem membuat KPI dan grafik secara otomatis berdasarkan struktur data yang berhasil terdeteksi dari Google Sheets. Sistem biasanya memilih kolom angka pertama untuk dijadikan KPI, kemudian memilih kolom tanggal dan kategori pertama untuk membuat grafik. Fitur otomatis tersebut tetap tersedia. Namun, karena setiap pengguna dapat memiliki struktur tabel, nama kolom, dan kebutuhan analisis yang berbeda, sekarang pengguna dapat menentukan sendiri data yang ingin ditampilkan pada KPI dan grafik. Dengan fitur ini, hasil dashboard dapat dibuat lebih sesuai dengan kebutuhan tanpa harus mengubah kode. Untuk demo kali ini, kita sudah menyiapkan sheet bernama Pipeline Demo. Data demo ini berisi tanggal unit, nama petugas, produk status pipeline, target, realisasi, jumlah nasabah, dan skor kualitas. Terdapat 8 unit berbeda, yaitu Cendana Melati, Enggrek, Kenanga, Teratai, Dahlia, Mawar, dan Flamboyan. Masing-masing unit memiliki petugas yang berbeda. Data juga memiliki beberapa status pipeline, yaitu cair, proses, hot prospect, dan penawaran. Setelah web app dibuka, pada bagian kanan atas terdapat pilihan sumber data. Kita pilih Sheet Pipeline, Demo, Dashboard, kemudian membaca struktur data, dan menampilkan KPI, serta grafik rekomendasi secara otomatis. Pada bagian atas halaman, kita dapat melihat nama spreadsheet, nama sheet yang sedang digunakan, jumlah data, dan waktu terakhir dashboard diperbarui. Pada data demo ini terdapat total 32 baris data pipeline. Di bagian filter dashboard, pengguna dapat menentukan kolom tanggal yang ingin digunakan. Pada contoh ini, kita pilih kolom tanggal. Selanjutnya, pengguna dapat menentukan tanggal mulai dan tanggal selesai. Kita juga dapat menambahkan filter berdasarkan kategori. Sebagai contoh, pada bagian filter kategori, pilih kolom unit. Pada bagian nilai kategori, kita dapat memilih salah satu unit yang ingin dianalisis. Namun, sebelum menggunakan filter, kita akan mengatur terlebih dahulu KPI dan grafik yang ingin ditampilkan. Klik tombol pengaturan yang berada di bagian kanan atas. Jendela pengaturan dashboard akan terbuka. Pada halaman ini terdapat dua bagian utama, yaitu pengaturan KPI dan pengaturan grafik. Kita mulai dari bagian KPI. Pada KPI pertama, isi judul dengan total data pipeline. Pada bagian perhitungan, pilih count, rows, karena kita hanya ingin menghitung seluruh baris data, kolom angka tidak perlu dipilih. Pada bagian format, pilih angka. Berdasarkan data demo yang digunakan, KPI ini akan menampilkan total 32 data pipeline. Selanjutnya, klik tombol tambah KPI. Pada KPI kedua, isi judul dengan total target, pilih perhitungan sum. Pada pilihan kolom angka, pilih target. Kemudian pada bagian format, pilih 30, 30, 30, pilih 30. KPI ini akan menjumlahkan seluruh target dari data yang sedang ditampilkan. Berdasarkan data demo lengkap, total targetnya adalah 10.370 juta rupiah. Berikutnya, tambahkan KPI baru dengan judul Total Realisasi. Pada bagian perhitungan, pilih sum, pilih kolom, realisasi. Kemudian gunakan format 2000. Berdasarkan seluruh data demo,
Total realisasi yang ditampilkan adalah 7.380 juta rupiah. Selanjutnya, tambahkan KPI, rata-rata realisasi. Pilih perhitungan AVJ, pilih kolom realisasi, kemudian pilih format rupiah. KPI ini akan menghitung rata-rata realisasi dari seluruh data yang sedang ditampilkan. Pada data demo lengkap, rata-rata realisasinya adalah sekitar Rp230.625.000 untuk setiap baris data. Kita juga dapat menambahkan KPI, nilai realisasi tertinggi. Pilih perhitungan max, pilih kolom realisasi. Kemudian, gunakan format Rp31. Pada data demo ini, nilai realisasi tertinggi adalah Rp535 juta. Selanjutnya, kita dapat menambahkan KPI skor kualitas tertinggi. Pilih perhitungan max, pilih kolom skor, kualitas, kemudian gunakan format angka. Berdasarkan data demo, skor kualitas tertinggi adalah 98. Apabila diperlukan, pengguna juga dapat memilih perhitungan min untuk melihat nilai paling rendah. Setelah pengaturan KPI selesai, kita lanjut ke bagian pengaturan grafik. Pada grafik pertama, isi judul dengan realisasi per unit, pilih jenis grafik batang pada bagian kategori atau tanggal, pilih unit, pada bagian kolom angka, pilih realisasi, kemudian pada bagian perhitungan, pilih sum. Grafik ini akan membandingkan total realisasi dari setiap unit. Dengan grafik batang, pengguna dapat lebih mudah melihat unit dengan nilai realisasi tertinggi maupun unit yang masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya, klik tambah grafik. Isi judul grafik kedua dengan tren realisasi harian. Pilih jenis grafik garis pada bagian kategori atau tanggal, pilih tanggal, pilih kolom angka realisasi. Kemudian, pilih perhitungan sum. Grafik garis ini akan memperlihatkan perubahan total realisasi dari tanggal 1 Agustus sampai 8 Agustus 2026. Pengguna dapat melihat apakah realisasi mengalami kenaikan, penurunan, atau cenderung stabil dari hari ke hari. Selanjutnya, tambahkan grafik ketiga. Isi judul dengan komposisi status pipeline. Pilih jenis grafik donat. Pada bagian kategori, pilih status. Pada bagian perhitungan, pilih count. Karena grafik ini hanya menghitung jumlah data berdasarkan status. Kolom angka tidak perlu dipilih. Grafik donat akan memperlihatkan komposisi data berstatus cair, proses, hot prospect, dan penawaran. Dengan grafik ini, pengguna dapat melihat apakah data pipeline lebih banyak berada pada tahap awal, tahap proses, atau sudah berhasil cair. Tambahkan grafik berikutnya dengan judul target per petugas. Pilih jenis grafik batang. Pada bagian kategori, pilih petugas. Pada bagian kolom angka, pilih target. Kemudian, gunakan perhitungan sum. Grafik ini akan menampilkan perbandingan target dari masing-masing petugas, seperti Raka Mahendra, Salsa Nuraini, Farhan Akbar, Almira Putri, Bima Adityawan, Nadia Permatasari, Ilham Ramadan, dan Keisha Anindita. Kita juga dapat membuat grafik tambahan dengan judul skor kualitas per petugas. Pilih jenis grafik batang, pilih petugas sebagai kategori, pilih skor kualitas sebagai kolom angka. Kemudian pilih perhitungan AVJ. Grafik ini akan menampilkan rata-rata skor kualitas dari masing-masing petugas. Setelah seluruh KPI dan grafik selesai diatur, klik tombol simpan pengaturan. Dashboard akan dimuat kembali menggunakan konfigurasi yang baru saja kita tentukan. Sekarang KPI yang tampil tidak lagi bergantung pada kolom yang dipilih secara otomatis oleh sistem. Setiap kartu KPI sudah menggunakan judul, kolom,
jenis perhitungan, dan format angka sesuai kebutuhan pengguna. Pada bagian visualisasi, grafik juga sudah menampilkan kategori, metrik, dan jenis grafik yang kita pilih sendiri. Pengaturan ini disimpan secara terpisah untuk setiap sheet sumber. Artinya, sheet pipeline demo dapat memiliki susunan KPI dan grafik sendiri. Sementara itu, sheet penjualan, stok pembayaran, absensi, atau sheet lainnya dapat menggunakan pengaturan yang berbeda. Sekarang kita akan mencoba fitur filter. Pada bagian filter dashboard, pilih tanggal sebagai kolom tanggal. Biarkan tanggal mulai dari tanggal 1 Agustus 2026 sampai tanggal 8 Agustus 2026. Pada bagian filter kategori, pilih unit. Kemudian pada bagian nilai kategori, pilih cendana. Klik tombol terapkan. Dashboard sekarang hanya menghitung data milik unit cendana. KPI total data pipeline akan berubah sesuai jumlah data cendana. KPI total target, total realisasi, rata-rata realisasi, dan nilai realisasi tertinggi juga akan dihitung ulang secara otomatis. Grafik yang ditampilkan ikut menyesuaikan dengan data hasil filter. Selanjutnya, kita coba mengganti unit menjadi Dahlia. Pilih unit Dahlia, kemudian klik terapkan. Dashboard kembali memperbarui seluruh KPI, grafik, dan tabel detail berdasarkan data unit Dahlia. Dengan cara ini, pengguna dapat membandingkan hasil antar unit tanpa perlu membuat rumus atau grafik baru di Google Sheets. Kita juga dapat melakukan filter berdasarkan periode tanggal. Sebagai contoh, tentukan tanggal mulai 1 Agustus 2026 dan tanggal selesai 4 Agustus 2026. Klik terapkan. Dashboard sekarang hanya menggunakan data pada periode tersebut. Seluruh KPI akan dihitung berdasarkan tanggal 1 sampai 4 Agustus. Grafik tren realisasi harian juga hanya menampilkan tanggal pada periode yang dipilih. Untuk menghapus seluruh filter, klik tombol reset. Dashboard akan kembali menampilkan seluruh 32 data. Pada bagian paling bawah, terdapat tabel data detail. Tabel ini menampilkan seluruh data sumber yang sudah melalui proses filter. Pengguna dapat menggunakan kotak pencarian untuk mencari unit, nama petugas, produk, status, maupun nilai tertentu. Sebagai contoh, ketik kata cair, tabel akan menampilkan seluruh data dengan status cair. Pengguna juga dapat menentukan jumlah data yang ditampilkan dalam setiap halaman. Pilihan yang tersedia adalah 10, 25, 50, atau 100 data per halaman. Apabila pengguna ingin kembali menggunakan rekomendasi otomatis dari sistem, buka kembali menu pengaturan, kemudian klik tombol gunakan otomatis. Konfigurasi manual pada sheet tersebut akan dihapus. Dashboard akan kembali memilih KPI dan grafik berdasarkan tipe kolom yang berhasil terdeteksi. Jadi, melalui pembaruan ini, KSL Dashboard Generator memiliki dua mode penggunaan. Mode otomatis, cocok untuk pengguna yang ingin membuat dashboard secara cepat tanpa melakukan banyak pengaturan. Sedangkan mode manual cocok untuk pengguna yang ingin menentukan sendiri KPI, perhitungan, kategori, metrik, format, dan jenis grafik yang ditampilkan. Fitur ini membuat dashboard menjadi lebih fleksibel untuk berbagai bentuk tabel. Dashboard dapat digunakan untuk data
pipeline, penjualan, keuangan, persediaan barang, pembayaran, target kerja, proyek, data siswa, data karyawan, maupun berbagai kebutuhan lainnya. Pengguna tidak lagi harus menyesuaikan struktur tabel dengan contoh pada video. Selama kolom tersedia pada sumber data, pengguna dapat memilih sendiri kolom yang akan digunakan untuk KPI dan grafik. Semoga pembaruan KSL Dashboard Generator ini bermanfaat dan dapat membantu pengguna membuat dashboard Google Sheets yang lebih akurat, fleksibel, dan sesuai kebutuhan. Jangan lupa untuk mendukung channel Kucing Storia Labs dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan mengaktifkan notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.